Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Pada hari ini kita nanti akan mempelajari tentang hukum pidana. Nah, sebelumnya saya sampaikan salam sehat, salam bela negara ya, sukses semua. Jadi hukum pidana itu sebenarnya merupakan hukum yang bersifat publik, artinya berkaitan dengan negara, warga negara dan sebagainya. Nah, tentu saja dalam pengantar saya dalam kuliah hukum pidana ini, pertama saya sampaikan bahwa sebagai negara hukum tentu saja hukum merupakan panglima. Karena panglima tentu saja ada bagian-bagian dari hukum itu sendiri. Antara lain adalah hukum pidana. Di mana dengan hukum pidana nanti bertindak lanjut ada tindak pidana, kemudian juga ada peradilan pidana dan sebagainya. Yang intinya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam rangka menegakkan negara hukum tadi. Sebagaimana bahwa negara hukum kita adalah negara kesejahteraan, ya, welfare state. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan hukum pidana banyak beberapa pengertian tentang hukum pidana itu sendiri, atau istilahnya strafrecht atau civil law. Dan dalam hal ini tentunya pengertian itu tadi banyak disampaikan oleh para ahli. Namun demikian ini saya sampaikan pengertian dari Prof. Mulyatno. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan oleh beliau bahwa hukum pidana itu diberi pengertian yang luas. Pertama adalah keseluruhan aturan dasar-dasar bagi perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan bisa dikenakan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana tadi. Kemudian pengertian yang kedua adalah kapan dan dalam hal apa hukum pidana tadi bisa diterapkan atau sanksi tadi bisa diterapkan. Misalnya terhadap subjek deliknya, kemudian kaitannya dengan niatnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara hukum pidana itu dilaksanakan. Ini nanti kaitannya dengan hukum acara pidana. Kita nanti belajar hukum pidana, hukum yang bersifat material. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan hukum pidana tadi, selanjutnya adalah bahwa hukum pidana tadi ya itu diatur dalam KUHP, utamanya diatur di dalam KUHP. Nah, historisnya KUHP sendiri itu sebenarnya dulu berasal dari Belanda, ya, warisan Belanda yang disebut WVS, Wetboek van Strafrecht. Nah, menjadi undang-undang di Indonesia sebenarnya dasarnya adalah aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45, ya. Namun demikian, karena Undang-Undang Dasar 45 juga sudah diamandemen 4 kali, maka di sini saya sampaikan bahwa undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana atau peraturan hukum pidana tadi yang kaitannya KUHP adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan sampai sekarang itu sudah beberapa kali dilakukan perubahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang nanti akan berlaku 3 tahun yang akan datang. Ya, dalam hal ini diundangkan 2 Januari 2023. Nah, tentu saja nanti berlakunya ya 2 Januari atau 3 Januari 2026. Itu kaitannya historis yuridisnya. Meskipun sebenarnya sudah beberapa kali ada perubahan. Makanya nanti dalam pembahasan kita KUHP nanti kita padankan atau kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi artinya bahwa nanti pembelajaran kita berdasar Undang-Undang 1 Tahun 46 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Untuk apa? Ya karena itu berlaku 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Selanjutnya, nah, di dalam kita belajar hukum pidana, itu juga ada namanya asas hukum
berlakunya hukum pidana. Jadi asas-asas, dasar-dasar hukum yang dipakai untuk berlakunya hukum pidana yang akan kita pelajari itu. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 nanti kita bandingkan dengan Undang-Undang 1 Tahun 2023, intinya sama, ya. Ada asas legalitas, ada asas teritorial, ada asas personal aktif, pasif, dan juga ada kaitannya dengan hukum internasional. Nah, yang asas legalitas itu bahwa hukum pidana ini bisa diberlakukan kalau ada undang-undang yang mengatur lebih dulu. Kemudian teritorial kaitannya dengan wilayah. Ya, kemudian personal aktif, pasif itu kaitannya dengan tindak pidana dapat diterapkan kepada warga negara yang melakukan tindak pidana tadi. Kemudian hukum internasional ya kaitannya dengan hukum internasional. Ini sebenarnya undang-undang yang lama 146 dan 1 2023 itu hampir sama. Hanya bedanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ada ketentuan hukum yang berlaku hidup di dalam masyarakat. Ya, seringkali dikatakan hukum adat, hukum yang berlaku hidup dalam masyarakat. Yang itu nantinya akan diatur oleh PP dan juga Perda. Nah, di dalam KUHP itu ada di pasal 2, pasal 3 dan sebagainya. Ini yang perbedaannya. Namun demikian intinya sebenarnya sama, meskipun nanti juga ada perbedaan-perbedaan tertentu yang akan kita bahas dalam sub-sub kuliah kita. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan pemidanaan, pidana dan tindakan. Tadi kita bicara hukum pidana, tentu ada pemidanaan, tentu ada pidana dan tindakan. Bahkan juga ada namanya tindak pidana. Nah, sekarang tujuannya apa sih pemidanaan? Nah, tujuannya pemidanaan itu kalau kita lihat teorinya, dulu itu ada teori absolut, ada relatif, ada gabungan dan sebagainya. Nah, kalau absolut itu artinya bahwa hukum pidana itu dipakai untuk pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Kalau relatif tadi, tujuan tadi, memang hukum pidana itu diberlakukan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, ya, pencegahan dan sebagainya. Nah, tentu saja kaitannya dengan teori gabungan, ya, yang ketiga gabungan, ya, selain untuk tadi pembalasan tadi juga punya tujuan tertentu tadi. Nah, itu kaitannya dengan teori yang lama. Teori yang baru banyak berkembang, ya. Nah, ini tujuan pemidanaan. Apabila kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu tujuannya pertama adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara menegakkan norma-norma hukum yang ada. Kemudian yang kedua adalah untuk memasyarakatkan terpidana. Artinya terpidana tetap dibina dalam lembaga pemasyarakatan dan sebagainya. Yang ketiga adalah untuk menyelesaikan konflik. Konflik apa? Ya, konflik antar korban dan pelaku dengan negara dan sebagainya. Untuk ini konflik tadi. Ya, selanjutnya juga untuk membuat masyarakat menjadi tenang dan sebagainya. Itu kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Nah, tentu saja jenis-jenis pidana ini memang ada perbedaan dari undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, kalau yang lama itu ada pidana pokok, pidana tambahan. Nah, undang-undang yang baru tadi, KUHP yang baru tadi, itu ada pidana pokok, tambahan, dan pidana khusus. Nah, dulu undang-undang yang lama, pidana pokok itu ada mati, penjara, ya, kemudian denda, tutupan, dan sebagainya. Nah, hukuman mati itu masuk ke pidana pokok. Tapi dalam undang-undang yang baru, pidana mati itu masuk ke pidana khusus, ya, bukan masuk pidana pokok tadi. Nah, pidana pokok yang baru itu nanti ada pidana kerja sosial, ada pengawasan dan sebagainya. Nah, nanti tindak lanjutnya dalam pembelajaran yang akan datang. Kemudian juga di dalam undang-undang yang baru, KUHP yang baru itu ada namanya tindakan. Tindakan itu misalnya ada rehabilitasi, mengembalikan ke negara, ke orang tua dan sebagainya. Ya, jadi itu antara lain tujuan pidana pemidanaan tadi, kemudian juga jenis pidana dan sebagainya, ada perbedaan antara KUHP lama dan
KUHP yang baru. Kemudian ada tindakan. Dan selanjutnya, siapa yang bisa dikenakan tadi pemidanaan sebagainya tadi? Itu adalah subjek delik namanya, atau subjek hukum, subjek delik. Delik itu adalah orang yang melakukan tindak pidana tadi. Nah, di dalam KUHP yang lama itu disebut barang siapa. Nah, di KUHP yang baru itu setiap orang. Ya, setiap orang itu siapa? Sebenarnya setiap orang itu ada orang perseorangan dan korporasi. Nah, tentu saja juga ada subjek deliknya anak. Kaitannya nanti dengan tindak pidana anak atau pelakunya anak. Nah, ini yang membedakan dengan KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama itu barang siapa itu hanya orang perseorangan. Nah, kalau KUHP yang baru, setiap orang itu ada orang perseorangan dan korporasi. Korporasi itu kumpulan dari orang atau uang yang bersifat badan hukum maupun bukan badan hukum. Nah, ini dalam KUHP lama belum ada rumusan itu. Sehingga itu tadi ada perbedaan tadi. Nah, tentu saja KUHP yang baru itu lebih lengkap, lebih luas, lebih bagus dibanding KUHP yang lama. Karena subjek deliknya tadi bukan hanya orang, tapi juga korporasi. Nah, selanjutnya selain itu bahwa meskipun ada pelaku tindak pidana tadi yang bisa dikenakan pidana tadi, ini juga ada alasan untuk menghapus pidana. Kalau misalnya memenuhi syarat antara lain alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Nah, pembenar itu misalnya ada keadaan darurat, ya, pembelaan diri yang terpaksa dan sebagainya, ya. Alasan pembenar misalnya melaksanakan undang-undang tadi, ya, membela diri, kemudian juga ada keadaan darurat atau overmah. Alasan pemaaf itu misalnya anak di bawah umur. Kemudian juga ada kaitannya dengan orang yang jiwanya cacat atau disabilitas intelektual dan sebagainya. Nah, ini juga bisa sebagai alasan untuk menghapus pidana. Ya, bahkan juga ada kaitannya dengan misalnya tersangka, terdakwa meninggal dunia dan sebagainya. Nanti uraian lengkap akan disampaikan dalam tatap muka di dalam kelas. Ini kaitannya dengan alasan penghapus pidana. Selanjutnya juga ada penyertaan dan perbarengan. Tadi pelaku pidana tadi, subjek delik tadi belum tentu hanya satu orang. Bisa juga lebih dari satu orang yang disebut sebagai penyertaan. Ya, penyertaan itu ada pelaku, ada yang disuruh melakukan, ada yang turut serta, ya. Kemudian ada yang menganjurkan. Itu namanya penyertaan. Artinya bahwa satu tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang, ya. Bisa dia pelakunya, bisa turut serta, bisa menyuruh lakukan, dan sebagainya. Nah, kemudian selain itu juga ada namanya perbarengan tadi. Perbarengan apa? Itu kalau satu orang melakukan perbarengan beberapa tindak pidana. Nah, bedanya kalau pembenar tadi, alasan penyertaan tadi, satu tindak pidana pelakunya lebih dari satu. Kalau kaitannya dengan perbarengan tadi, itu satu bisa juga melakukan beberapa tindak pidana yang bersifat kumulatif atau perbuatan berlanjut. Nah, kemudian akhirnya juga ada alasan bagi pemberatan pidana. Tadi kan alasan penghapus sudah, ya. Kemudian ini alasan pemberat. Apa alasan pemberat? Pemberat itu misalnya pelakunya misalnya pejabat. Dia melakukan tindak pidana dalam jabatannya. Ya, kalau bahasa ininya namanya pagar makan tanaman misalnya. Nah, itu hukumannya bisa diperberat. Kemudian juga bisa melakukan tindak pidana dengan menggunakan bendera, ya. Kemudian menggunakan lambang negara, merah putih dan sebagainya. Itu bisa diperberat. Bisa juga mengulang tindak pidana, residif atau residivis dan sebagainya. Itu pidananya bisa diperberat. Demikian juga yang tadi, ya, perbarengan tadi juga bisa diperberat, alasan pemberatan pidana. Jadi ada alasan penghapus,
pemberat, dan juga tentunya ada alasan meringankan, ya misalnya karena kealpaannya, ya mungkin karena anak di bawah umur dan sebagainya. Nanti uraian akan disampaikan pada tatap muka kuliah itu. Nah, selanjutnya kaitannya dengan hukum pidana tadi, peraturan-peraturan tadi. Nah, di dalam KUHP itu, di dalam KUHP yang baru, itu di buku 2 itu nanti ada namanya tindak pidana. Kalau KUHP yang lama, itu buku 2 itu kejahatan, buku ketiga pelanggaran. Nah, nanti buku 2, 3 itu oleh KUHP yang baru dijadikan, ya bukan, ini rumusannya hanya satu, tindak pidana. Jadi nanti kejahatan tidak ada, pelanggaran tidak ada, yang ada adalah tindak pidana. Nah, tentu saja tindak pidana itu yang ada di dalam buku 2 KUHP itu sesuai dengan bab bagian yang ada di dalam buku 2. Misalnya masalah keamanan negara, kaitannya dengan penipuan, penggelapan, pembunuhan dan sebagainya. Itu kaitannya dengan tindak pidana. Dan tentu saja tindak pidana itu juga dilihat nanti ada apa niatnya orang itu, mens reanya, kemudian apa perbuatan fisik nyatanya atau aktus reus dan sebagainya. Nanti di dalam kuliah akan disampaikan, ya. Ada tadi tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kemudian nyawa dan sebagainya. Ini kaitannya dengan tindak pidana. Nah, kemudian ini saudara-saudara, ini mahasiswa ini, bahwa nanti kuliah kita itu offline. Nah, tentunya sih ada mungkin sekali waktu online ada, tapi intinya adalah offline, tatap muka. Nah, di dalam kelas itu dosen menyampaikan pembelajarannya secara ilmiah, secara terstruktur. Ya, ada dasar hukumnya dan sebagainya. Ya. Namun demikian, nanti juga diberi ini kepada mahasiswa untuk bertanya jawab, berdiskusi dan sebagainya. Untuk apa? Ya biar mahasiswa ngerti teorinya, mendalami teorinya, kemudian nanti ini kan dengan kasus-kasus tertentu, pembahasan terhadap kasus yang sedang terjadi di masyarakat. Selain kasus-kasus tertentu, juga nanti ada penugasan dan sebagainya, kaitannya mungkin menulis makalah, jurnal, kemudian kita diskusikan, dan sebagainya. Nah, tentu saja di dalam praktek kuliah, nanti ada hal-hal lain yang tujuannya apa? Ya tujuannya memberi pembelajaran yang teoritisnya lengkap, kasusnya lengkap, prakteknya juga mengerti, dan tentu saja ada hasilnya berupa mungkin tulisan ilmiah yang bersifat jurnal atau proyek tadi, ya. Kaitannya apa? Ya tentu saja biar Anda nanti ketika selesai mengikuti pendidikan atau kuliah hukum pidana, itu saudara menguasai, yang saya ulang lagi, baik teorinya, prakteknya, kemudian juga teknik menulis dan sebagainya. Saya kira demikian secara garis besar pengantar dari saya. Nah, tentu saja nanti pembelajaran masing-masing kelas akan disampaikan oleh para dosen yang dalam hal ini sudah pasti menguasai tadi, ya, baik teori maupun praktek kaitannya dengan hukum pidana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.